Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, apa kabar? Pada video kali ini saya ingin membagikan tutorial cara pengisian aplikasi Sispena 3.1 khusus untuk satuan PAUD dan PKBM. Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan akreditasi tahun 2022 ini harus mendaftar di aplikasi Sispena 3.1. Nah, caranya cukup mudah sekali. Yang pertama yang harus perhatikan adalah koneksi jaringan internetnya harus stabil. Nah, karena kalau tidak stabil, untuk login di aplikasi ini biasanya sulit ya, Bapak Ibu. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung aja mulai. Bisa menggunakan browser Firefox ataupun juga Google Chrome. Saya gunakan Firefox ataupun juga Mozilla. Nah, di laman di sini Bapak dan Ibu tinggal ketik atau tulis Sispena 3.1. Nah, ini akan muncul ya. Di enter. Kemudian di sini akan muncul web resminya. Sebenarnya bisa juga ditulis langsung ya, https://banpaud.pnf.kemdikbud.go.id. Nah, kita pilih yang ini di atas. Klik satu kali. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan aplikasi Sispena yang terbaru. Jadi modelnya seperti ini. Kalau biasanya kan pas posisi di tengah-tengah. Ini berada di bagian kanan. Di sini pastikan bahwa aplikasi ini adalah aplikasi Banpaud dan PNF, karena ada juga aplikasi untuk SM. Selanjutnya tinggal memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Di sini kita masukkan nomor NPSN satuan. Nah, harus benar. Kita langsung aja mulai. Ini sebagai contoh 698 93 139. Oke. Nah, selanjutnya untuk sandi di sini Bapak dan Ibu perhatikan, untuk pemula jangan dirubah, biar aja default supaya nanti tidak salah. Tetapi kalau salah passwordnya, mungkin pernah merubah, mengganti dan tidak ingat, nah itu nanti tidak akan bisa masuk di aplikasi ini. Caranya adalah tentunya harus menghubungi IT di Banpaud dan PNF provinsi. Kemudian nanti di Banpaud provinsi akan mencoba untuk membukakan Sispenanya. Biasanya Bapak dan Ibu harus bersurat ke Banp karena mau diteruskan lagi di pusat. Jadi kalau sudah bermasalah Sispenanya itu Bapak Ibu memang agak rumit. Jadi usahakan bagi pemula jangan merubah nomor NPSN-nya, password di bawah di sini. Ini persis sama. Ini saya copy aja. Ataupun mau diketik silakan, salin, kemudian di sini kita tempelkan paste. Oke ya. Nah, ini sudah sama. Tapi kalau menggunakan komputer sendiri tinggal klik ingatkan saya. Ketika nanti ingin dibuka maka otomatis akan tampil nomor NPSN-nya di sini. Klik masuk. Jika lupa passwordnya, Bapak Ibu boleh ya di sini akreditasi atau lupa password, nanti akan diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan, kemudian nanti akan dilinkkan ke emailnya. Ya. Masuk. Oke, di sini saya tidak simpan. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini salah satu contoh, saya ambil satu satuan ya. Ini adalah dashboard tampilan dari Sispena. Di sini ada beberapa menunya, ada dashboard, ini profil ya. Kemudian ada di sini proses akreditasi. Jika Bapak dan Ibu satuannya sudah terakreditasi, maka di sini tidak akan muncul ya. Di sini akan muncul keterangannya tidak bisa dilanjutkan ya, bahwa satuannya sudah diakreditasi. Ini khusus yang belum diakreditasi. Untuk tahun 2022 ini satuan yang bisa mengajukan khusus yang belum pernah diakreditasi. Nah, silakan dilihat di sini. Ada juga mungkin menunya yang belum lengkap di sini ya, biodata sekolahnya nanti silakan perbaiki di Dapodik ya, dilihat dulu.
teman Bapak dan Ibu yang di sini. Oke. Nah, di sini kan sudah mulai ya pendaftaran. Pendaftaran dimulai ketika persyaratan PPA mulai diunggah. Nah, ini ada alamatnya. Kemudian sebelah kiri juga di sini nanti Bapak Ibu, kalau sudah diakreditasi, di sini ada menu sertifikat. Jadi sertifikatnya tinggal di-download sendiri. Nah, untuk melanjutkan pendaftaran di Sispena, kita klik input PPA. Ini yang diklik ya. Kemudian di bawah logout jika ingin keluar, input PPA. Nah, maka akan muncullah tampilan dashboard seperti ini. Ini salah satu contoh informasi lembaga ya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu harus mengisi persyaratan umum dan khusus yang ada di bagian atas di sini. Nah, kemudian perhatikan di bawah di sini, harap menambahkan program Dapodik sebelum melanjutkan pengisian PPA. Ini sebenarnya harus sinkron dengan Dapodik. Ini tidak apa-apa, diabaikan aja. Nanti ini bisa hilang sendiri ya. Ini persyaratannya. Untuk muncul yang di bawah di sini, yang 8 standar PPA di bawah di sini, dia harus mengisi yang di atasnya. Ini hanya pengisian sementara Bapak Ibu ya. Di sini sebenarnya warnanya biru. Nah, ini karena sudah diisi untuk sementara, maka menunya sudah berubah dari warna biru menjadi warna hijau. Demikian juga di bawah sudah bisa diisi. Saya akan menyampaikan cara pengisiannya. Ini untuk persyaratan. Contoh nomor 1 adalah surat permohonan akreditasi. Jadi harus mengajukan surat permohonan akreditasi. Caranya cukup mudah sekali Bapak dan Ibu. Tinggal di sini download formatnya. Oke, download formatnya. Tinggal nanti ini sudah terdownload ya. Saya perlihatkan dulu, saya buka. Tinggal nanti diketik ulang. Oke. Kita lihat bersama. Jadi di aplikasi ini sudah menyiapkan formatnya. Cukup mudah sekali Bapak dan Ibu. Ini kita klik enable yang pertama membukanya karena file download. Nah, di sini format surat permohonan akreditasi. Di sini kop lembaga. Nah, tinggal diisi Bapak dan Ibu. Ini cukup mudah sekali. Nah, di sini sampai terakhir di sini. Nama jelas dan stempel di sini. Nanti di-download, diisi, baru di PDF-kan. Ini saya sembunyikan dulu. Nah, caranya ini sebagai contoh tadi ya, Bapak Ibu. Nah, ini sebagai contoh file save as. Jadi filenya harus kita rubah ya ke bentuk PDF. Nah, ini sebagai contoh tadi di dokumen PDF. Boleh ya Bapak Ibu, silakan dicoba. Save. Oke. Ini saya close dulu. Nah, jika sudah tadi diisi, kemudian diubah filenya menjadi PDF, nanti baru bisa diupload di aplikasi Sispena ini. Untuk dokumen filenya itu maksimal 2 MB ya Bapak dan Ibu, tolong perhatikan, maksimal untuk dokumen itu untuk diupload di sini 2 MB. Jadi klik kanan nanti akan terlihat. Jika lebih dari 2 MB maka tidak bisa diupload. Nah, ini ya. Ini tak apa-apa. Caranya adalah unggah file. Unggah file. Tadi kan sudah saya simpan di dokumen. Nah, ini tadi. Ini sebagai contoh, ini format permohonan, pengajuan permohonan. Kemudian open. Nah, ini koneksi jaringannya bagus ya Bapak dan Ibu. Jadi cepat. Setelah nanti diunggah, pastikan bahwa filenya itu sudah diupload. Caranya adalah klik tanda mata ini. Ya. Nah, ini kan sudah muncul. Ini yang saya download tadi. Tinggal diisi. Oke. Nah, kemudian begitu juga ingin mengganti ada kesalahan, tinggal unggah file. Nanti secara otomatis file yang terakhir kita upload itu yang akan selanjutnya. Nah, tinggal lagi
ya, ini boleh tidak berurutan. Ini sudah yang nomor 1. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 juga ini adalah syarat umum, surat izin operasional. Silakan juga diupload seperti tadi. Kemudian lagi yang ketiga, jumlah peserta didik. Jumlah peserta didik di sini sudah ada ketentuannya, minimal 10 anak pada tahun ajaran terakhir. Kemudian yang keempat, di sini sertifikat kompetensi pendidik. Nah, silakan diupload ya. Minimal 1 ya. Minimal 1, kalau lebih dari 1 diupload lebih bagus nanti. Kemudian yang kelima adalah syarat khususnya KTSP, memiliki KTSP. Jadi KTSP, Bapak dan Ibu perhatikan nanti pada saat upload, karena dokumennya 2 MB, silakan masukkan mulai dari covernya, daftar isi, kemudian juga pelajarannya di sana, sampai dengan lembar pengesahan. Untuk KTSP kan minimal disahkan oleh pengelola satuan. Nah, buatlah di situ, mungkin ada 5 lembar ataupun 10 lembar dalam bentuk PDF biar lebih jelas lagi. Jadi bukan hanya covernya yang diupload di sini. Oke, kan sudah, ini otomatis berubah warnanya menjadi warna hijau semuanya. Ya, di sini juga ada menu selanjutnya. Maka kita akan diarahkan ke butir berikutnya. Nah, sekarang kita sudah mulai di sini. Ini sudah di checklist ya. Nah, kemudian masuk ke pengisian PPA. Jadi perhatikan nanti di sini Bapak Ibu, karena untuk data di sini untuk satuan PAUD dan PKBM ada beberapa butir itu datanya diambil dari Dapodik, artinya harus sinkron ya, maupun juga dari EMIS. Jadi kalau ada beberapa di sini butir pertanyaan yang warna biru tidak bisa berubah, tidak apa-apa, kerjakan dulu yang bisa diisi. Karena syarat nanti ini untuk dilanjutkan untuk proses tahapan berikutnya, upload dokumennya itu minimal 80%. Jadi usahakan Bapak dan Ibu mengisi semaksimal mungkin. Tapi kalau hanya ada beberapa butir yang belum diisi, mungkin umpama ada 2 atau 3, ini tidak apa-apa. Mudah-mudahan itu sudah melebihi dari 80%. Tetapi butir yang lainnya memang harus terisi semuanya. Dan nanti kalau jika ada kendala, silakan tanyakan kepada asesor tempatannya. Mereka siap untuk membantu Bapak dan Ibu semuanya. Ya, kita coba lagi satu di sini. Nah, di sini contoh, sebaiknya ini jangan di checklist dulu Bapak dan Ibu ya. Ya. Jadi walaupun sudah di checklist, kalau ini saya hilangkan dulu. Dokumennya juga belum diupload, nah nanti juga nilainya tidak ada ya. Nah, jangan diapa dulu. Oke. Contoh, jadi saran saya dulu dokumennya dulu. Nah, pertamanya kan seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nah, ketika nanti sudah punya datanya, data berat badan, umur, usia di sini checklist. Nah, setelah di checklist akan muncul menu unggah file di sebelah kanan ini. Saya contoh ya, unggah file. Nanti bisa dirubah, ini sebagai contoh aja. Nah, ini ada juga yang belum bisa diklik ya. Jadi kalau belum bisa diklik, nanti mungkin ditunggu ya beberapa saat, jaringannya mungkin kurang bagus. Biasanya juga kalau sudah lockout nanti dicoba lagi, mudah-mudahan bisa. Oke, ini juga tidak bisa. Ya, saya lanjutkan lagi ke butir kedua. Coba lagi. Ini deteksi perkembangan anak. Saya coba unggah file apakah bisa atau tidak. Ini butuh di refresh. Ada yang belum bisa. Maka materi. Karena ini sispenanya baru dibuka Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau ada kendala memang belum bisa diupload dokumennya, silakan dicoba lagi karena memang seperti ini tidak langsung bisa ya Bapak dan Ibu. Jadi mohon dicoba. Kemudian untuk pengisian, nah ini kan baru mau nih, berarti ternyata mau direfresh ya. Saya coba tadi berkali-kali.
dan ini tidak mau diunggah. Jadi caranya di refresh, klik tanda unduh di sini F5. Nah, di refresh tadi, saya refresh ini tadi, baru bisa muncul satu, unggah file sebagai contoh. Kan muncul, ini contoh ya, ini contoh, open. Oke, ini sudah 100%. Nah, ini juga masih loading ini. Nah, nanti kalau sudah diupload dokumennya, dilihat lagi di sini. Jangan lupa ya, warna hijau tanda mata ini. Coba klik. Nah, ini kan sudah masuk. Ini kan sebagai contoh tadi nih. Kalender. Jadi harus memperhatikan ya. Kemudian dalam pengisiannya tadi di sini, apa yang diunggah filenya di sini, ini cara mengunggah tadi mungkin sudah paham, maksimal 2 MB. Datanya harus sesuai Bapak dan Ibu apa yang diunggah, supaya nanti penilaiannya betul. Karena kalau salah nanti pada saat penilaian berikutnya ada namanya KPA, dinilai oleh asesor. Jika tidak sesuai yang Bapak Ibu upload, maka akan diminta ulang lagi. Nah, caranya cukup mudah. Di bawah sebenarnya ada manualnya di sini. Ya. Ada kolom deskripsi di sini. Tinggal dibaca. Ketersediaan rekapitulasi data pertumbuhan semua anak dengan ketentuan berikut. Nah, ikuti sini. Data berat badan menurut usia. Nah, buat nanti data berat badan anak itu berapa, jumlah peserta didiknya. Nanti ada keterangannya, ada kolom-kolomnya, sangat kurang, normal, risiko berat badan dan lain sebagainya. Ikuti di sini. Nah, jika nanti ada catatannya, mungkin dokumennya berhubungan dokumen, ada yang ingin disampaikan masih kurang, ada kendalanya, silakan tinggalkan catatan di sini. Ya, tinggalkan catatan, baru kirim nanti di sini. Ya. Nah, tinggalkan catatan sini. Saya coba tes ya, kan dia akan tersimpan, kirim. Nah, ini kan muncul catatan. Nanti pada saat pemeriksaan nanti, maka akan muncul. Ya, saya hapus kembali. Nah, hilang. Buat catatan di sini. Mungkin filenya umpama katakanlah ya ada yang tidak bisa diupload dokumennya, dia tuliskan di sini. Dokumennya tidak bisa diupload. Nah, dokumennya ada di satuan lembaga. Nanti ketika saat visitasi dia akan dilihat secara langsung. Jadi cukup mudah sekali ya. Kerjakan yang bisa dulu. Nah, ini jika ingin menghapus tinggal klik tanda hapus ini, hapus file. Oke, saya hilangkan dulu ini. Jadi Bapak dan Ibu, untuk ini semuanya nanti silakan diisi yang ada dokumennya. Ya. Jadi tidak harus dari nomor 1. Boleh nomor 3, ya, standar 3, standar 4 dan seterusnya. Boleh diacak. Kemudian nanti setelah diisi, maka datanya otomatis akan tersimpan. Ya. Jadi tidak perlu lagi tersimpan atau tidak. Di sini memang tidak ada keterangan tersimpan. Coba selanjutnya. Ini kan sudah habis ya. Otomatis nanti akan tersimpan. Oke. Nah, saya rasa demikian ya teman-teman, caranya cukup mudah sekali. Jadi untuk pengisian aplikasi Sispena 3.1 harus mengikuti memang ketentuan panduan yang sudah ada di sini semuanya. Cukup jelas. Di sini kolom deskripsi, kemudian nanti dokumen filenya jangan lupa bentuknya dalam PDF maksimal 2 MB. Yang di atas di sini harus diisi semua, ya. Jadi ini saya sudah berubah warnanya, saya hilangkan aja dulu. Oke. Kemudian jika sudah selesai nanti, silakan tinggal klik menu logout di sini, ya. Nah, tinggal kita klik logout, maka akan muncul lagi ketampilan menu Sispena yang pertama. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi tutorial cara pengisian aplikasi Sispena 3.1 yang terbaru tahun 2022. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar.
insya Allah saya akan membantu Bapak dan Ibu semuanya, atau bisa juga menanyakan secara langsung kepada asesor tempatan yang ada di daerahnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.